A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menata proses perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan masing-masing dari kita mendapatkan bagian yang terus menambah perbekalan kita menuju pada kehidupan yang sesungguhnya. Ibu-ibu rahimakumullah, Syawal sudah berakhir, dan sebuah hal yang perlu kita garis bawahi dari bulan Syawal, Allah berikan pendidikan kita di bulan Ramadan untuk berbekal, berkonsentrasi kepada bagian akhirat kita, sehingga ketika Syawal kita bisa memberikan banyak kebaikan, banyak prestasi amal. Itulah banyak mengartikan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Namun demikian, seperti sering kita bahas, rahmat yang karunia rahmat yang besar, yang rahmat yang gratis dibonuskan kepada kita di bulan Ramadan sudah dicabut di bulan Syawal, sehingga kita merasakan bahkan tidak bisa kita katakan kalau Syawal itu menjadi bulan peningkatan, karena banyak hal ya dari kita yang terhalang, bahkan sekedar untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Untuk itu saya mengucapkan barakallah ya terhadap prestasi-prestasi ibu-ibu yang sudah bisa menyempurnakan Syawal dengan mengambil amalan sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan janji Allah untuk menambah rahmah dan kekuatan kita selama 1 tahun sampai bertemu Ramadan itu akan menjadi bagian yang benar-benar diberikan kepada kita karena kesungguhan kita dalam mendorong, mengupayakan ya amal-amal yang diperintahkan. Ibu-ibu rahimakumullah, walaupun kondisi dunia sekitar kita ya itu memberikan tekanan-tekanan kenikmatan, tekanan-tekanan gambaran dunia yang sedemikian rupa ya, terpancarkan dalam ekspresi-ekspresi kehidupan. Manusia merasa lebih berbahagia ya, lebih merasakan kegembiraan ketika mendapatkan tambahan barang-barang ya, baju yang baru ya, apalagi iklan yang kita akan mendapatkan emas batangan 1 kilo ya. Itu memberikan bagian-bagian yang cukup menggiurkan ya.
Sehingga kadang-kadang manusia itu menjadi lupa bahwa sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya yang akan kita nikmati selamanya itu justru kehidupan akhirat kita, ya. Untuk itulah Allah mengingatkan dalam banyak syariatnya, sesungguhnya kepentingan kehidupan di dunia adalah kepentingan kita berkarya agar kita mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, ya, pada kehidupan yang sesungguhnya. Namun begitulah dunia. Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita, ya, sesungguhnya dunia dan akhirat itu ada pengagumnya, ya. Masing-masing mereka akan mengejar, mengupayakan dan menggenggam, ya, apa-apa yang dicintai dan dikagumi. Maka jadilah kamu orang yang mencintai dan mengagumi akhirat, sehingga kamu akan menjadikan bagian dari upaya-upaya kehidupanmu mengutamakan akhirat, ya. Dan janganlah kamu menjadi orang yang mencintai dunia, ya, dan mengaguminya. Karena sesungguhnya di dunia itu waktunya kita beramal. Dan perhitungannya pun tidak pasti. Sedang di akhirat itu adalah waktu perhitungan. Dan sudah tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal kembali. Maksud dari kalimat Ali bin Abi Thalib yang penuh hikmah ini mengingatkan kita bahwa jangan kita itu merasa sudah aman, sudah nyaman dengan amal-amal yang kita lakukan, ya. Sehingga kemudian kita tidak menambah, ya. Bahkan kita mengupayakan perhatian-perhatian kita untuk menambah-nambah, ya, tabungan dunia kita. Sementara akhirat kita kadang-kadang tidak terdefinisikan, ya. Kita tidak memastikan, ya, mengambil masa depan yang menguntungkan. Maka diperingatkan dalam surat Al-Hasyr, ya, ayat 18, ya, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang beriman, Allah panggil orang-orang beriman. Hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, dan persiapkan untukmu hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, takutlah pada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu merasa kita punya keimanan, merasa yakin, kita menginginkan kebaikan-kebaikan, namun upaya-upaya untuk melakukannya sangat kurang, ya, sehingga Allah berikan tekanan pada kalimat berikutnya, sesungguhnya Allah itu mengetahui, ya, persis apa yang kamu lakukan, baik itu di hati maupun apa-apa yang kamu lahirkan. Dalam ayat yang lain, ya, disampaikan kepada kita, ya ayyuhal insanu innaka kadihum ila rabbika kadahang famulaqih, ya. Hei manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju kepada Rabbmu, maka pastilah kamu akan menemuinya. Ibu-ibu rahimakumullah, itulah tadi bagian-bagian yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita disuruh berhati-hati, ya, untuk memastikan terus-menerus keadaan jiwa kita berpegang erat, ya, pada bagian-bagian akhirat, pada langkah-langkah dunia kita. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa setiap orang harus memastikan apakah jiwanya berada pada kecondongan
akhirat atau kecanduan dunia. Dan Allah sudah memberikan tanda-tanda, ya, sudah memberikan tanda-tanda apakah kita itu tergeser, terpalingkan, ya. Nah, untuk itulah yang ingin kita bahas bersama, ya, agar kita selalu bisa meluruskan orientasi kita. Karena kadang-kadang manusia itu bahkan tidak memahami tentang dirinya sendiri. Maka sampai dikatakan kalau kamu itu memahami dirimu, kesalahan-kesalahanmu, maka kamu akan punya peluang yang lebih besar, ya, untuk bisa memahamkan dan menyempurnakan orang lain. Nah, untuk itulah mari kita perhatikan beberapa hal yang perlu kita ingat, perlu kita perhatikan, ya, agar nilai-nilai amal kita tidak sia-sia, nilai-nilai amal kita tidak menjadi lebih kecil, ya, sehingga akan memberikan bagian tekanan-tekanan kehidupan yang menyebabkan kita pun tidak pernah bisa lapang dalam menghadapi kehidupan. Beberapa alim ulama memberikan isyarat kepada kita yang lebih mudah, ya, bahwa ketika kita itu kepingin melihat sejauh mana orientasi kehidupan kita, apakah kita itu tengah memikirkan akhirat yang banyak atau dunia yang banyak, itu sebenarnya cepat bisa diketahui, sehingga hari-hari kita, ya, Allah berikan setiap hari itu lembaran putih yang baru, itu terus mampu kita perbaiki, mampu kita perindah, ya, sehingga memberikan bagian kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang, esok pagi atau bahkan di akhirat. Yang pertama, orang yang punya orientasi akhirat, lillah istilah hidupnya, ya, lillah. Yang pertama, Allah akan membuatnya merasa cukup pada urusan-urusan dunianya, ya. Jadi ada sebuah kondisi, ya, yang menyebabkan seseorang itu merasakan jiwa, ya, merasakan jiwa yang tenang, ya. Allah berikan kepadanya sebuah perasaan tidak terlalu memburu, ya, urusan-urusan dunia. Allah berikan kepada jiwanya sebuah ketenangan, ya, sehingga dia selalu merasa cukup untuk urusan-urusan dunia, ya. Namun Allah memberikan sebuah kerinduan yang besar pada urusan-urusan akhiratnya, ya. Sehingga orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang memakai dunia itu sebagai fasilitas untuk memperbanyak aktivitas-aktivitas akhiratnya, ya. Sebaliknya, ketika orang itu orientasinya kepada dunia, maka yang terlihat lebih kuat, ya, adalah perasaan fakir, ya, merasa selalu tidak cukup, ya, pada urusan dunia, sehingga mereka akan menunda-nunda, ya, akhiratnya, menunda ibadahnya, menunda amaliyahnya untuk terus merasa banyak hal urusan-urusan dunia yang belum tercukupi. Maka orang-orang seperti itu akan banyak mempertanyakan, ya, apakah zakat itu harus dipotong bruto, ya, hitungan bruto, atau sesudah dipotong hutang, sesudah dipotong cicilan, sudah dipotong, ya, hal-hal yang pokok, ya, akhirnya habis. Kenapa? Karena merasa bahkan suatu saat ada seorang pegawai, ya, pegawai keuangan, ya, artinya sudah cukup mapan sebenarnya, ya, dibanding yang lain tentu saja. Beliau menyatakan, bolehkah saya tidak memotong uang gaji saya itu dengan zakat? Saya bilang, kenapa? Karena dalam perhitungan saya, karena dia orang keuangan, ya, pengeluaran pemasukannya dihitung rinci. Dalam perhitungan saya, 1 bulannya itu kekurangan dari
dari kebutuhannya itu sebesar zakat yang dikeluarkan. Wah, sampai begitu teliti sekali ya. Kok ya pas banget gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak zakat. Ya. Saya mengatakan semua perintah yang diberikan kepada manusia itu dalam rangka agar manusia itu bisa mendapatkan kemudahan dan keberkahan, lipatan yang banyak. Tidak ada perintah atau syariat yang kemudian menjadikan manusia itu sengsara, ya, menjadikan manusia itu terdolimi. Ya, itu masalah perasaan. Ya, itu masalah perasaan. Ya, maka ketika kemudian suasananya begitu ya, kita itu merasa kurang ya, merasa tidak pernah cukup ya, tidak pernah cukup. Ya. Kita bicara perkara sepele saja, sandal, sandal ya. Ibu-ibu punya sandal berapa ya? Ada hijau, ada pink, ada ungu, ada hitam. Ya, dalam segala kepentingan. Itu juga kadang-kadang tidak merasa cukup ya. Kalau digambarkan Imelda ya, Imelda Marcos ya, itu sepatunya 3.000 pasang ya. Itu tadi suasana dunianya itu seolah-olah tidak cukup. Itu sandal, belum jilbab ya. Kayaknya tidak mungkin ya kita itu punya 1, 2, 3 ya. Berapa minimalnya ya? Berapa coba minimalnya? Sampai kadang-kadang 1 lemari ya, 1 lemari. Itu pun tetap saja kita kepingin ya, kepingin membeli yang baru. Tidak pernah merasa cukup. Ya. Ya, tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya repotnya Allah memberikan bagian orang-orang begini itu merasa cukup dengan akhiratnya. Alhamdulillah sudah sholat, ya sedikit-sedikit baca Quran ya. Kalau saya itu mending baca Quran itu 1 ayat dibaca artinya, dibaca tafsirnya, dilakukan ya. Kemudian baru pada ayat kedua. Nah itu sampai kapan ya? Padahal antara membaca dan memahami itu hal yang berbeda. Orang kadang sudah merasa cukup, ya, sudah merasa cukup. Ya. Ketika kemudian dia bisa sedekah memberikan atau kadang-kadang memberikan orang yang minta-minta ya, atau memberikan kepada orang makan nasi 10.000 misalnya. Itu sandal harganya kadang 50, 150, 200, belum kerudungnya, belum gamisnya dan lain sebagainya. Tetapi ya tadi seseorang itu ketika taruhlah kita tuh memasukkan ke dalam kotak infak, dalam kotak infak 50.000, besar apa tidak? Besar, sangat besar, sangat besar. Tetapi ketika kemudian kita beli gamis harga 50, mau ya, orang akan mengatakan itu bisa dipakai apa enggak, awet apa enggak, itu sampai berapa hari ya dan lain sebagainya. Nah kemudian akan memberikan bagian ya. Tadi suasana yang akhirnya kebutuhan dunianya itu ya tidak terpenuhi ya karena keinginannya banyak ya, keinginannya banyak. Dulu orang itu untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebutuhan ya, bagaimana sekarang model sepatu, model tas, pakai jalan-jalan. Kalau tidak ada waktu nggak jalan. Sekarang nggak usah jalan, sama tidur saja ya. Kita buka, ada Tokopedia, ada Shopee dan lain sebagainya, sehingga keinginan kepada dunia itu semakin sedemikian rupa. Ya, maka hal-hal yang sangat menyolok itu. Kita bicara tentang umroh, kita bicara tentang haji. Banyak orang yang merasa bahwa itu sesuatu yang saya mikir saja nggak kepikiran ya, karena kebutuhan begini begitu dan sebagainya. Padahal berapa? Haji itu 30, 35 ya. Itu lebih murah dari harga NMAX ya. 36 itu zaman 2-3 tahun yang lalu, nggak tahu sekarang ya. Kita bicara tentang perasaan ya, seolah-olah nggak tahu entah kapan saya bisa mengumpulkan uang untuk haji, untuk umroh dan lain sebagainya. Sementara ketika kemudian kita itu mau beli rumah ya, ada teman
beli rumah berapa? Ini ya 1,5 M katanya gitu. Mahal apa? Murah. Oh, punyamu termasuk murah itu. Di tempatku itu padahal lebih kecil, harganya 2 M lebih mahal. Berarti murah ya, iya kamu harus bersyukur. Ya 1,5 M, biasa-biasa saja. Ya, dia merasa harus mewujudkannya. Sementara urusan-urusan akhirat yang jauh di bawahnya itu tidak bisa terpenuhi. Nah, salah satunya bukan perkara uang, perkara bagaimana manusia itu mengendalikan orientasinya, mengokohkan hatinya. Ya. Nah, tadi saya sampaikan ketika kondisi seseorang itu tadi kita lihat dulu di sini, dia bangun tidur, ketika diam, ketika dalam kehidupan, itu perasaan yang mendominasi adalah selalu kurang dalam urusan dunia, ya, dan tidak segera diperbaiki, segera diperbaiki dengan orientasi akhirat. Bagaimana kemudian dia meningkatkan ibadahnya, bagaimana wiridnya, bagaimana amal-amalnya, ya, maka dia akan mendapatkan bagian yang kedua, yaitu Allah akan mencerai-beraikan urusannya atau memotong-motong urusannya. Maksudnya apa? Setiap urusan yang dilakukan akan membebani urusan yang lain, ya. Jadi hidup itu rasanya seolah-olah ya tidak ada hubungannya, ya. Kita padahal ya pengajian, habis dari ngaji, ya Allah nanti aku habis dari ngaji harus ngurus rumah, harus nyuci, harus nyapu, harus masak, harus begini. Seolah-olah semua hal yang dihadirkan dalam kehidupan kita itu membebani. Ya, itu salah satunya karena apa? Orientasinya dunia, ya. Sehingga kemudian dia merasa selalu mendapatkan tekanan-tekanan, ya, dari amal-amal yang disodorkan Allah. Ya, karena memang Allah itu akan menguji manusia dengan berbagai hal untuk dilihat bagaimana kelapangan dada seseorang dalam menghadapi perintah, dalam menahan larangan, dalam menerima ketentuan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dunia tidak akan datang kecuali yang digariskan. Ya. Maka tadi ada orang itu jualan gorengan, ya, jualan gorengan. Gorengan itu berapa sih, ya? Laba gorengan itu ya sekitar berapa ya, 300 ya atau 200, 500. Harganya 500, laba 500 ya. 200, 100 lah atau 200. Itu kalau kepingin dia mendapatkan uang 200.000, maka dia harus menggoreng 1.000 gorengan dan laku semua. Nah, itu bahasa dunia, ya. Itu datang sesuai yang digariskan itu begitu. Kalau laku semua ya dapat begitu, ya. Maka ketika dia kemudian dimintai tolong, disuruh infak, disuruh sedekah, emosinya naik, ya. Oh, dia mencari sedemikian susah sampai tidak tidur, jam 1 bangun sudah mulai mengaduk adonan, kemudian menggoreng dan lain sebagainya. Hidup itu seolah-olah sedemikian rupa, pakai matematika, ya. Sehingga kalau dilihat ya enggak cukup, ya, enggak mungkin aku bisa banyak beramal. Sebaliknya ketika orang itu rela mendorong dirinya menuju kepada orientasi akhirat, ya, merasa senang, merasa bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dan digariskan Allah kepadanya, maka Allah akan menyatukan urusan, ya, yaitu setiap urusan membuka kemudian urusan selanjutnya, ya. Jadi ketika sudah ada di sini, ya, tadi ketika merasa fakir itu tidak segera dia mencari cara agar hatinya bisa menerima, mensyukuri keadaan yang ada, ya, tidak berkeluh kesah, ya, tidak memberikan ucapan-ucapan yang menyalahkan, bahkan menyalahkan Allah, itu, ya. Maka ya tadi, kalau kita kemudian bisa mengendalikan, Allah kemudian akan menyatukan kembali urusannya. Ya, diberikan dorongan, kekuatan, ya, setelah menyelesaikan urusan yang satu, maka dia akan diberikan kemudahan pada urusan yang lain. Dan itu sangat berhubungan, ya, sangat berhubungan. Banyak hal yang dia dapat, ya, pada berbagai urusan-urusan itu, ya, sekalipun dia sekedar mengurus rumah, ya, ada nyapu, ada ngepel dan lain sebagainya. Kaidahnya kan sudah sering saya sampaikan. Allah itu menyampaikan kalau ada orang yang
menyempurnakan kewajiban, maka Allah akan memadunya. Dibuat apa saja yang dilakukan disukai orang lain dan diakhirkan dalam keadaan beramal soleh. Ya, itu hal yang luar biasa. Saya sendiri ya, memilih hal itu kenapa? Bagaimana kita bisa mengendalikan akhir kehidupan kita? Itu tidak bisa. Kita tidak tahu. Ya, untuk itu satu hal yang diberitakan oleh syariat, bahwa ketika kita berusaha untuk menyempurnakan kewajiban apapun keadaan kita, maka kita akan mendapatkan jaminan disukai. Apa saja yang kita lakukan itu pas terhadap orang lain. Kemudian kita diakhirkan dalam keadaan berbuat baik. Dalam keadaan berbuat baik. Ya. Nah, itu tadi bagian yang menyatukan urusan. Ya. Karena kalau bayangkan saja, sudah dia merasa hidupnya pas-pasan, rezekinya sulit, ya, semua pekerjaan membebani, ya. Untuk itulah maka banyak ya kejelekan-kejelekan yang kemudian akan muncul, ya, ya. Di samping merasa iri terhadap karunia-karunia yang diberikan kepada orang lain, ya, merasa tidak pernah diperhatikan oleh orang di sekitarnya, oleh Allah dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang begitu itu akan terus-menerus memberikan reaksi atau ekspresi yang kurang bagus, ya, kurang bagus, dan kemudian Allah akan menambah-nambah ujian, ya, padanya. Kenapa? Karena ya dengan ujian-ujian itu diharapkan dia menyadari dan kemudian kembali berlapang dada, ya, berlapang dada untuk apa? Ya untuk ibadah, ya untuk ibadah, untuk berzikir, untuk muamalah, untuk berbuat baik, ya begitu. Hidup memang begitu, ya tadi. Kenapa? Karena memang kita menyadari bahwa kekaguman kita kepada akhirat itu akan menolong kehidupan dunia kita. Atau dalam bahasa statusnya itu mengatakan, pastikan apa-apa yang kamu lakukan itu disukai oleh penduduk langit, maka kamu akan dilapangkan di bumi. Nah, standarisasi penilaiannya ada di penduduk langit. Ya. Pastikan ya tadi perintah-perintah yang diberikan kepada kita lakukan sebaik-baiknya, ya. Karena memang hidup itu ujiannya di sana, ya. Sudah sering saya sampaikan bahwa proses kehidupan itu yang paling pokok itu menjadikan orang bisa punya karakter menyempurnakan perintah. Baik itu bentuknya sekolahan, bentuknya kantor, bentuknya kita ke rumah tangga. Itu sebenarnya proses yang pertama adalah bagaimana orang itu punya karakter taat. Ya. Kenapa? Karena garis rahmatnya besar. Ya, karena garisnya rahmatnya besar. Ya. Baru kemudian orang yang taat itulah orang yang kemudian akan banyak beramal. Banyak beramal. Nah, itu yang kemudian akan memberikan garis peluang yang banyak dalam kehidupan, ya, dan kemudian menjadikan hayatan thayyiban. Ayatnya mengatakan man amila sholihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falatuziyanahu hayatan thayyiban. Hidup yang baik, ya, diberikan kehidupan yang baik, ya. Dan ketentuannya memang begitu, ya, diberi kehidupan yang baik. Ya, jadi bekalnya ya hanya amal soleh itu. Kehidupan yang baik itu hatinya dicondongkan pada kebaikan. Ya. Kadang-kadang ada seorang ibu itu yang kemudian heran anaknya sudah menikah, ya, kemudian dia tanya, ya Allah, alhamdulillah kamu sekarang itu meningkat pesat. Kenapa dulu disuruh nyapu saja, kalimatnya panjang sekali, ya. Sekarang dia bisa mengerjakan seluruh urusan rumah tangganya, ya. Itu perkembangan apa? Amal soleh. Dan peluangnya banyak, maka sampai dikatakan kalau kamu itu jangan takut pada rezeki untuk menikah. Kenapa? Karena rezeki itu ditambahkan setelah menikah. Namun pernikahan yang dimaksudkan punya keberkahan rezeki itu ketika dia memang dengan menikah bertambah banyak amal-amal yang bisa dia lakukan. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, dunia akan datang kepadanya untuk menyerahkan diri, ya, memenuhi dan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhannya. Tadi disampaikan Allah berikan bagian, ya, bagian kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, ya. Waladina jahadu fina lanahdihanahum subulana innallaha lama'al muhsinin, ya. Ketika orang bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk konsentrasi walaupun dia ditekan dengan ujian-ujian yang sedemikian rupa, ya, berusaha untuk bersungguh-sungguh.
Banyak contoh ya, banyak contoh yang sering kita bahas ya. Banyak contoh yang Allah berikan kepada kita berkenaan dengan orang-orang yang mempunyai orientasi akhirat. Artinya kalau orang-orang zaman sekarang itu merasa bahwa banyak orang itu ya tetap dia sholat, tetap dia berdoa, ya, berbuat baik sebisanya, ya. Namun sebenarnya dia tidak bergantung kepada Allah, ya. Karena memang ya hitung-hitung kita merasa ayem lah, ya, sudah melakukan itu, merasa enakan gitu. Itu sama dengan doa dan ibadahnya seperti sikat gigi, ya. Kita sudah sikat gigi merasa sudah tenang, nyaman, tidak kotor, berbau wangi, ya cuman begitu saja, ya. Tapi tidak bergantung kepada Allah. Tapi yang dimaksudkan pada orientasi akhirat ini adalah orang-orang yang memang menyerahkan hatinya itu kepada Allah, menyerahkan hatinya kepada Allah. Ya. Ada seorang, ya, yang pertama ada seorang bapak yang dulu menjadi pejabat, ya. Ya memang lingkungannya tidak lingkungan agamis, sudah begitu berada pada lingkungan kerja yang sedemikian rupa, ya, sehingga pengetahuan bapak ini ya bagaimana menjadi pekerja yang baik. Ya dia sholat, ya dia berdoa. Ya. Namun hal-hal yang penting yang akan Allah lihat dalam proses perjalanan manusia itu selain dilihat niatnya yang bersih untuk Allah, ya. Itu juga dilihat tentang proses zikirnya. Ya, proses bagaimana seseorang itu selalu berada pada ibadah dan zikir. Ya karena memang itu inti tazkiyah, ya inti pembersihan jiwa. Ya, inti pembersihan jiwa. Ya. Nah, bapak itu ternyata setelah pensiun baru menyadari bahwa ternyata tidak bisa baca Quran. Alhamdulillah mungkin pada beberapa kebaikan yang dilakukan, ya mungkin dia memang bukan orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras hati, ya. Orang-orang keras hati itu tetap menyatakan daripada kita bisa baca Quran tapi hatinya jelek, mending tidak baca Quran. Apa perintahnya itu tetap suruh baca, itu hal yang utama. Berzikir itu membaca Quran, kemudian wirid, baik itu wirid Al-Quran maupun kalimat thayyibah, ya, dan kemudian berdoa. Nah, maka kemudian bapak itu belajar Quran, semangat belajar Quran setelah pensiun. Selamat semangat membaca Quran, ya, terus mungkin ya saking semangat, ya kondisinya sudah pensiun, ya memang sudah umur, ya. Maka kemudian dia oleh Allah diuji terserang penyakit, semakin berat masuk ICU, ya masuk ICU, sehingga kondisinya itu memang tidak memungkinkan, ya tidak memungkinkan untuk melakukan banyak aktivitas, ya. Maka dengan kesedihan yang sangat bapak itu berdoa, ya Allah berilah aku kesempatan menyempurnakan, ya, membaca Al-Quran sampai khatam. Aku kepingin meninggal itu dalam keadaan nanti bisa ditanya bahwa aku sudah mengkhatamkan bacaan Quran, walaupun belum lancar sekali, ya. Begitu dia. Kemudian beberapa saat, ya sampai sebulan di ICU, kemudian dirawat. 4 bulan kemudian beliau oleh Allah diberikan suasana yang stabil. Maksudnya stabil itu sudah kembali bisa membaca Quran walaupun masih di rumah sakit, ya. Kemudian dia baca Quran kembali, dia lanjutkan bacanya. Dia senang sekali bahwa sekarang diberi kesempatan oleh Allah membaca Quran kembali. Dan luar biasa, setelah dia menyelesaikan baca Quran sampai Anas, Qul a'udzu birabbin nas, selesai, kemudian dia berdoa, malamnya beliau meninggal. Itu jalan kebaikan yang besar, ya. Tadi disampaikan kalau orang itu punya orientasi akhirat, maka Allah akan berikan kemudahan.
semua aktivitas dimudahkan oleh Allah. Termasuk dia merasa Allah lah yang bisa menolong, memberikan kesempatan sampai dia khatam. Ternyata kerjanya yang bertahun-tahun sampai pensiun itu yang akhirnya diharapkan itu adalah menghatamkan Quran yang menjadi bagian akhir dari kehidupannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita pun bisa dalam keadaan begitu. Untuk itu jangan ada penyesalan. Mulailah untuk menata orientasi kembali. Mulailah untuk memfokuskan kehidupan kita kepada kebaikan. Jangan khawatir, jangan sampai mengatakan, lah apa hidup itu kita hanya suruh mikir akhirat saja, sedang kita di dunia. Itu kalimat yang sangat salah. Ada orang mengatakan, orang doanya saja berbunyi begitu. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya. Itu diputus. Kalimatnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga orang yang berdoa begitu itu menginginkan akhirat yang baik dengan amalan-amalan dunia yang bisa diupayakan. Ya. Bukan kita berbuat dunia kemudian nanti sisanya akhirat, bukan, salah, pemahamannya itu jelas salah. Ya. Nah, itu tadi bagian ketika seseorang itu berkonsentrasi pada suasana akhirat, Allah berikan kepadanya. Ya, Allah berikan kepadanya jaminan. Dulu juga saya sampaikan, ya, ada seorang ibu, ya. Jadi ada seorang gadis lulusan pondok, jadi lulusannya berarti lulusan SMA, ya kan. Kemudian keluar, kata ibunya, "Duk, ya, kamu nikah ya, agar Allah menambah keberkahan." Maksudnya kebaikannya biar tambah banyak dan bisa memberikan surga pada orang tuanya. Karena pernikahan itu adalah surga dunia. Ya, ketika memang pernikahan itu menambah kebaikan-kebaikan yang banyak, bukan menambah harta, kebaikan-kebaikannya banyak. Ya. Nah, akhirnya orang tua menjodohkan, dan ternyata orang tua itu menjodohkan dengan orang yang salah. Ya, baru sebulan, laki-lakinya sudah selingkuh, ya sudah main perempuan, main judi, ya. Bahkan ini istrinya itu diwajibkan kerja untuk setoran kepada suaminya. Itu ujian yang luar biasa untuk anak seumur itu. Namun tentu saja Allah itu tidak pernah salah pilih. Ya, tidak pernah salah pilih. Ya. Anak itu awalnya berpikir beberapa hari, diteruskan apa pernikahan seperti ini. Ya. Namun dia ingat orientasi akhiratnya. Dia itu menikah bukan agar berbahagia, agar bisa kemana-mana, bukan. Dia menikah karena kepingin berbakti kepada orang tuanya dan memberikan surga kepada orang tuanya. Lalu kalau kemudian dia minta cerai, bagaimana surganya? Ya. Bukankah setiap orang itu menerima ketetapan-ketetapan yang berbeda? Mungkin ini jalan dan ketetapanku. Itu namanya orientasi akhirat. Ya. Maka kemudian dia mantapkan hatinya, dia lapangkan, kemudian dia sampaikan kepada Allah, "Ya Allah, aku ridho terhadap seluruh ketetapan yang Engkau berikan padaku. Ya Allah, tolonglah aku, ya, untuk bisa menegakkan ibadah kepadamu, untuk bisa melakukan kebiasaan, ya, dan untuk dijaga dari hal-hal yang tidak bagus dalam kehidupannya." Nah, itu orientasi akhirat. Dan ternyata Allah pun menjadikan dia mudah untuk urusan dunianya. Semua yang dia pegang jadi duit, ya, bukan kayak dongeng buku ini dipegang jadi emas, bukan. Apa saja yang dia jual laku keras. Ya. Maka dalam waktu ya tidak begitu lama, ya, dia bisa, padahal setiap kali laku, ya, diberikan kepada suaminya, diminta sama suami. Kadang-kadang kita berpikir, ya Allah, misalnya terus nanti bagaimana, kan kayak begitu tidak adil, bukan. Itu urusan dunia kita, Allah sudah mengaturnya. Faktanya Allah tetap membuat dia cukup dunianya, ya, bisa membeli rumah, walaupun sertifikat rumah itu akhirnya sama suaminya digadaikan juga,
Ya, tadi dia punya anak 5. Orang mengatakan gelem-gelemen punya anak, ya enggak? Kondisi kayak gitu. Tapi dia sekali lagi orientasinya pada akhirat. Kalau saya tidak punya anak, lalu siapa yang akan menyempurnakan amal saya? Amal saya belum tentu sempurna. Saya berharap anak-anak saya kemudian bisa menambah dan menyempurnakan amal saya. Kalau toh saya itu berdoa terus dan mendampingi bapaknya yang memang sejak awal berkhianat, itu kemudian tidak bisa, maka dia berharap anaknya juga bisa berdoa dan Allah mengabulkan lewat siapa saja. Itu orientasi akhirat, orientasi akhirat. Ya, dan Allah juga menunjukkan kepada kita bahwa orientasi akhirat itu oleh Allah dibalas dunia akhirat. Ketika kemudian ya itu dia orang biasa, tidak punya titel, tidak punya jabatan, ya, punya rumah yang besar, digadekan juga oleh suaminya. Ya. Maka kemudian dia berdoa, karena rumahnya mau disita bank. Dia berdoa, ya Allah, aku ridho pada seluruh ketetapan. Ya Allah, tolonglah aku. Ya. Rumah ini tempat bernaung anak-anakku untuk beribadah padamu. Ya Allah, tolonglah aku. Dan ternyata kalimat orang yang menyerahkan diri, orang yang ridho, orang yang berorientasi pada akhirat, ya, maka Allah menurunkan pertolongan, dia mendapatkan uang 500 juta dalam waktu sebulan. Dia orang biasa, dia bukan kepala perusahaan, ya, bukan. Itu dunianya. Kalau ada orang mengatakan, kalau kita tuh mikir akhirat, bagaimana dunianya? Itu kalimat yang sangat salah. Kenapa? Yang memberikan jatah dan bagian dalam kehidupan kita, itu langit. Kita sibuk sendiri dengan urusan kita di bumi. Ya, sehingga kemudian bahkan menghilangkan bagian-bagian yang harusnya dibonuskan kepada kita. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa banyak proses dalam kehidupan kita itu saking memang dunia itu sedemikian rupa, ya. Itu sehingga menjadikan kita galau, menjadikan kita merasa tidak mungkin hidup tanpa dunia. Itu yang dinamakan dunia itu sudah menggeser akhirat kita. Seolah-olah kalau orang itu hidup hanya beribadah dan berbuat baik, lalu bagaimana? Ya, dia menghadapi kehidupan dunia, menghadapi persaingan, menghadapi. Padahal tidak. Yang namanya persaingan, ya, yang namanya musuh-musuh itu yang diciptakan dari apa-apa yang dilakukannya. Ya, Allah sudah memberikan banyak contoh dan banyak perintah kepada manusia agar bisa menghilangkan itu sebelum terjadi. Ya, namun kita tadi urusan dunia yang sedemikian rupa itu kemudian menggeser. Ya. Saya ingatkan yang terakhir kemarin saya sampaikan karena ini menurut saya cukup sederhana untuk bisa diingat. Kenapa manusia itu sulit sekali mendeteksi dirinya, mendeteksi dirinya. Sehingga ketika tidak dideteksi apakah dia itu sebenarnya terikat ya dengan dunia atau dia masih punya orientasi akhirat untuk diselamatkan, ya, itu yang menjadikan manusia itu kalang kabut, ya, artinya ya banyak kebaikan-kebaikan yang dia robek, cerita-cerita baik itu dia robek sendiri, ya karena ambisi dunia. Maka kemarin saya ingatkan, kenapa orang tidak bisa kokoh? Kenapa orang tidak bisa cepat kembali? Ya, ada 3 hal yang dikelompokkan oleh ulama. Yang pertama, karena orang itu tidak menyadari, ya, dia sudah terhimpit dunia. Terhimpit dunia. Ya. Terhimpit dunia itu rasanya tidak bisa bernafas kalau keinginan-keinginan dunianya itu tidak dipenuhi. Itu namanya sudah terhimpit dunia. Ya. Misalnya begini, ada seorang istri diingatkan suaminya, Bu nek bar salat ki ndonga sik. Ya. Lah kalau pengen sholatnya lama, doanya lama, ya harusnya kita itu rumahnya dikasih AC, lah apa bunganya, ya, itu namanya terhimpit dunia, ya. Kita tidak merasa nyaman, ya, kalau mukena kita itu bukan mukena yang mahal, ya, dan lain sebagainya, itu sudah terhimpit dunia.
Bahkan ada orang tuh yang akhirnya tidak bisa berangkat ke majelis taklim ya karena merasa pasangan bajunya itu nggak ditemukan ya sehingga dia khawatir tidak bisa tampil cantik. Makanya saya sekarang tuh berbahagia ketika orang itu pakai masker ya, sehingga tidak perlu menibutkan penampilan. Kemudian yang kedua, ada orang yang sadar. Orang sadar itu ya masih sholat, masih pengajian, ya masih banyak Quran, ya membaca Quran. Namun terbelenggu dunia. Terbelenggu dunia. Terbelenggu dunia itu bentuknya macam-macam. Ya, artinya bahwa saya kepengen melaksanakan amal, tapi jangan yang susah-susah. Saya tidak mau hidup yang terlalu berat. Itu terhimpit dunia karena urusan akhirat yang namanya amal punya nilai tinggi ya, itu disebabkan karena beratnya apa yang dilakukan. Maka ada seorang mahasiswa tanya begini, Bu, apakah silaturahim itu harus datang ke rumahnya? Apa tidak bisa via WA, by phone, email? Saya bilang ya bisa-bisa saja. Satu hal yang perlu kamu ketahui, bahwa balasan yang besar itu ada pada pengorbanan yang besar juga. Saya bilang, apakah kamu paham? Ya Bu, paham. Orang suka begitu, ya, tidak mau susah. Ya. Bahkan ada orang nikah, ya, tidak diberi pembantu, mending cerai. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa? Saya tidak mau. Kalau kemudian menikah hanya dijadikan pembantu, itu maksudnya apa? Ya, itu tadi terbelenggu dunia. Jangan sampai kalau kemudian kita menikah itu, kemudian saya harus mengerjakan pekerjaan itu terbelenggu dunia. Apa tidak boleh pakai pembantu? Boleh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Ya. Namun ya tadi, apakah itu adalah menjadi bagian tambahan amal kita atau tidak? Nah, atau termasuk terbelenggu dunia itu juga ketika seseorang itu friendly, ya. Hidup itu harus friendly, harus akrab, ada lawan jenis dan lain sebagainya. Nanti dikira jutek lah, dikira saya itu orang yang beda dan sebagainya. Sehingga kemudian mendapatkan masalah yang besar. Ada seorang suami yang harus banyak melayani wanita lain. Ada seorang istri ya yang kemudian mendapatkan curhatan banyak laki-laki. Dan setan senang dengan suasana begitu. Ya, itu namanya sudah terbelenggu. Yang ketiga, orang yang sadar dia masih melakukan ya, ada ibadah dan sebagainya ya. Namun dia tidak peduli. Dia merasa bahwa yang lain juga begitu. Bahkan ada yang lebih parah dari saya gitu. Sehingga ketika kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan ya Islam itu menjadi taruhannya, dia juga tidak peduli. Ya, inilah aku, gitu. Ya, tidak peduli. Ada satu contoh kecil aja. Ada seorang mahasiswa itu datang ke saya, dia katakan saya itu mau konsultasi karena hidup saya itu rasanya dada saya itu sesek sekali, sampai sakit. Ya, lah perkaranya apa? Saya dikhianati sahabat saya. Nah, lah kenapa? Saya bilang gitu. Lah khianatnya itu bentuknya apa? Kok sampai kayak gitu? Ya, apa katanya? Karena sahabat saya itu punya sahabat yang lain. Ya Allah, nak saya bilang, kamu tuh hidup atas dasar apa? Kalau kita hidup berdasarkan syariat, diperintahkan pada kita untuk muamalah itu sebanyak-banyaknya agar kita bisa berbuat baik. Kenapa sampai begitu? Apa jawabnya? Ya mungkin saya salah, tapi itulah saya. Oh. Ya, itu dia tidak peduli. Ya. Bagi saya kepingin berbuat baik, saya kepingin dekat Quran, saya mau beribadah yang baik, tapi saya tidak mau kehilangan ciri khas saya. Maksudnya apa? Ya, nah hal semacam itu kelihatannya hal yang sepele, tapi ternyata akan membuat kerusakan jiwa yang sangat besar. Dan itu akan merugikan akhirat kita. Bahkan kadang akan merusak amalan kita. Untuk itu berhati-hatilah. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita selalu diikatkan, dikuatkan, dijaga dalam kebaikan.
Begitu ibu-ibu, marilah kita akhiri dengan doa dan kafaratul majlis. Ilah hadiniyah wa firidailah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yubalighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka thabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma inni na'udzubika min jahdil bala wa tarkis saqa wa su'ul qada wa samamati ada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbika wa takunana minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.